Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama ada geografi Semenanjung Arab. Semenanjung Arab atau yang dikenal sebagai Jazirah Arab merupakan wilayah yang luas membentang di antara Asia Barat dan Afrika Timur. Wilayah ini sebagian besar terdiri atas padang pasir, bukit pasir yang tersebar di beberapa titik. Iklimnya kering dan keras dengan curah hujan yang sangat sedikit, membuat kehidupan di sana penuh tantangan. Namun, posisi geografis Arab sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan antara dua kekaisaran besar pada masa itu, Romawi Timur atau Bizantium di barat dan Persia atau Sasanian di timur. Kondisi ini menjadikan Jazirah Arab bukan sekedar wilayah yang terisolasi, melainkan pusat lalu lintas perdagangan dan budaya dari berbagai bangsa. Terus yang di bagian selatan, terutama di Yaman dan Hadramaut, berkembang kerajaan-kerajaan yang lebih maju dan makmur karena menguasai perdagangan rempah dan kemenyanan. Sedangkan di bagian utara dan tengah, suku-suku nomaden hidup berpindah-pindah, yaitu menggembala hewan ternak dan berdagang di musim tertentu. Dengan demikian, masyarakat pra-Islam ini merupakan perpaduan antara masyarakat urban atau perkotaan dan nomaden atau pengembara yang hidup berdampingan di tengah lingkungan yang keras. Selanjutnya ada asal-usul dari bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini berasal dari ras Samiyah yang terbagi dari dua suku. Yang pertama ada suku Arab Al-Ba'idah dan suku Arab Al-Baqiyah. Yang suku Arab Al-Ba'idah yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Nah, sedangkan Arab Al-Baqiyah yaitu suku Arab yang masih hidup sampai sekarang, yang terdiri dari keturunan Qahtan dan keturunan Adnan. Keturunan Qahtan itu merupakan bangsa Arab asli yang berasal dari Arab Selatan atau Yaman. Di antara mereka lahir raja-raja besar seperti Raja Saba, Raja Yaman, dan Raja Himyar yang memimpin kerajaan-kerajaan makmur di wilayah tersebut. Setelah bendungan Saba atau Ma'rib Dam rusak, sebagian bangsa Qahtan berpindah ke utara, sebagian menetap dan membentuk kerajaan baru seperti kerajaan Hira dan Khosana. Selain itu, suku Aus dan Hajrat yang kemudian menetap di Madinah yang kemudian menjadi penolong Nabi Muhammad SAW saat hijrah juga termasuk dari keturunan Qahtan. Selanjutnya keturunan Adnan yang disebut juga Arab Musta'ribah, artinya Arab yang diarabkan, yaitu hasil percampuran antara bangsa Arab asli yang tinggal di Makkah dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam pendatang dari luar. Dari Adnan lahir banyak suku besar, salah satunya yaitu Quraisy, suku tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi berasal dari keturunan Bani Hashim, yaitu cabang dari Quraisy melalui jalur Abdul Muthalib, yaitu kakeknya beliau. Ini Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai tempat beribadah bagi umat yang beragama Hanif. Namun, seiring waktu, masyarakat Arab itu menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tetap berkunjung di Makkah setiap tahunnya, tetapi bukan untuk beribadah kepada Allah, melainkan untuk menyembah berhala yang mereka letakkan di sekitar Ka'bah tersebut. Terus, menjelang datangnya Islam, di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 350 berhala yang melambangkan banyaknya suku dan dewa yang disembah di seluruh Jazirah Arab. Nah, selanjutnya ada kepercayaan dan agama. Sebelum Islam datang, sistem kepercayaan masyarakat Arab itu sangat beragam. Sebagian besar masyarakat Arab menganut politeisme, yaitu menyembah banyak dewa dan berhala. Setiap suku memiliki dewa pelindung sendiri, dan di pusat kota Makkah berdiri bangunan suci Ka'bah yang di dalamnya terdapat sekitar 360 berhala yang disembah oleh berbagai suku. Namun di beberapa wilayah terdapat pengaruh agama monoteistik, yaitu Yasrib di Madinah dan bagian utara Arab terdapat komunitas Yahudi, sementara di Najran dan daerah selatan terdapat kelompok penganut Kristen. Selain itu, pengaruh ajaran Zoroaster
Zoroastrianisme dari Persia itu juga menyebar di bagian timur. Artinya, meskipun politeisme dominan, masyarakat pra-Islam sudah mengenal konsep ketuhanan tunggal melalui interaksi perdagangan dan hubungan dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Nah, sebagian bangsa Arab di Hijaz, yaitu di Makkah, Yasrib, Taif, dan sekitarnya itu sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh tiga agama besar saat itu, yaitu Yahudi, Kristen, Zoroaster atau Majusi. Selanjutnya yaitu politik. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki sistem sosial yang sangat kuat berbasis kesukuan. Suku menjadi unit sosial dan politik utama. Seseorang memperoleh identitas dan perlindungan dari sukunya, dan kesetiaan terhadap suku dianggap lebih penting daripada kesetiaan terhadap entitas politik apapun. Dalam setiap suku terdapat keluarga besar yang terikat oleh darah dan adat. Kehidupan politik Arab pra-Islam tidak mengenal kerajaan besar di wilayah utara, melainkan hanya struktur kepemimpinan lokal berbasis suku. Pemimpin suku disebut syekh, seorang yang dipilih karena kebijaksanaan, keberanian, dan kemampuan memimpin. Namun di bagian selatan seperti Yaman muncul kerajaan yang lebih terorganisir, misalnya kerajaan Saba, Ma'in, dan Himyar yang sudah mengenal sistem pemerintahan dan perdagangan internasional. Nah, dalam masyarakat pra-Islam, terutama di Mekah, terdapat berbagai jabatan penting yang mengatur urusan keagamaan, sosial, dan pemerintah. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama ada hijabah, penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua, sikoyah, pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para penziarah. Yang ketiga ada diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat, sifaro, pengurus pajak untuk orang miskin. Nadwah, jabatan ketua dewan. Selanjutnya ada haimunah, pengurus balai musyawarah. Hazina itu jabatan administrasi keuangan. Yang kedelapan ada aslam, yaitu penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Nah, semua jabatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam ini memiliki sistem sosial dan pemerintahan yang teratur, terutama di kota Makkahnya. Nah, selanjutnya yaitu sosial budaya. Pada pra-Islam ini sering disebut sebagai jahiliyah, yang berarti masa kebodohan, tetapi bukan dalam arti tidak berpendidikan, tetapi karena masyarakat hidup tanpa petunjuk wahyu dan banyak melakukan penyimpangan moral. Zaman ini dicirikan oleh peperangan antar suku yang tiada henti, perbudakan, ketidakadilan sosial, dan penyembahan berhala. Nah, jahiliyah ini mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tidak berbudaya. Pada masa ini, orang-orang yang lahir dengan menghasilkan anak-anak perempuan itu membunuhnya sesuai dengan Quran surat At-Takwir, dikarenakan mereka itu takut kemiskinan, sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 151. Terus ada istibda, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya supaya berjimak dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan cerdas. Ada juga maktu, yang artinya yaitu seseorang laki-laki menikahi ibu tirinya sendiri setelah bapaknya meninggal dunia. Kemudian poliandri, yaitu seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Selanjutnya badal, yaitu menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Nah, pada sosial budaya ini hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya melalui puisi-puisi mereka yang telah diciptakan. Selanjutnya yaitu ada keadaan ekonomi di Arab pra-Islam. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Meskipun kondisi alamnya kering, bangsa Arab berhasil mengembangkan perekonomian yang dinamis.
Di wilayah selatan, khususnya Yaman, ekonomi berkembang melalui perdagangan rempah dan hasil bumi yang dibawa melalui jalur darat dan laut menuju Syam atau Suriah, menuju Mesir juga hingga Romawi. Kota-kota seperti Najran dan Aden menjadi pusat niaga yang cukup ramai. Sementara itu, kota Makkah di bagian barat berkembang menjadi pusat perdagangan dan keagamaan. Letaknya cukup strategis di jalur karavan antara Yaman dan Syam. Kaum Quraisy penduduk Makkah dikenal sebagai pedagang yang ulet dan memiliki hubungan luas dengan bangsa-bangsa tetangganya. Selain berdagang, masyarakat pedalaman menggantungkan hidup dari peternakan unta, kambing, dan domba. Ekonomi mereka berputar di sekitar mobilitas dan kerjasama antara suku-suku, seringkali disertai perjanjian dagang atau perlindungan karavan. Nah, peradaban Arab pra-Islam merupakan pondasi penting bagi lahirnya dunia Islam. Meskipun sering digambarkan sebagai masa kegelapan, kenyataannya pada masa itu menyimpan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Pola kehidupan nomaden, sistem kesukuan, serta tradisi, puisi, dan perdagangan menjadi warisan yang mempengaruhi perkembangan Islam selanjutnya. Islam hadir bukan di ruang kosong, melainkan di tengah masyarakat yang sudah memiliki struktur sosial dan tradisi yang kuat. Oleh karena itu, memahami peradaban Arab pra-Islam membantu kita untuk melihat bagaimana Islam membawa perubahan yang sangat besar dari masyarakat yang terpecah menjadi satu peradaban yang mampu membentuk dunia baru.